yang hadir pada acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Untuk tidak memperpanjang waktu, kita minta sedikit arahan dan pembukaan dari kepala sekolah. Kepada Bapak kita persilakan. Budaya positif di sekolah bertujuan untuk menumbuh kembangkan motivasi intrinsik warga sekolah. Motivasi intrinsik merupakan kemampuan diri sendiri untuk menangani masalah yang dihadapi dengan bertanggung jawab. Oleh karena itu, budaya positif sangat diperlukan oleh sekolah agar dapat memberikan lingkungan yang nyaman dalam pendidikan. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk membuka acara diseminasi ini secara resmi. Pada hari ini Rabu 25 Oktober 2023 secara resmi acara diseminasi budaya positif di SMK 2 Selatan kita buka secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang mau dengan rendah hati mengikuti dan membuka acara kami ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih kepada kawan-kawan semua yang juga turut berpartisipasi dalam kesuksesan acara diseminasi budaya positif di SMK Negeri 2 Solo Selatan. Baiklah, saya akan mulai diseminasi budaya positif ini dengan sebuah puisi. Saya kasih judul puisi ini puisi cinta. Iya, karena saya ini mencintai Anda semua. Baiklah, puisi cinta dari saya. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi, apabila ada orang yang ingin mengisi raportku, tentu aku sangat bahagia sekali dan kujamin tidak akan sakit hati. Demikian puisi saya mengawali acara ini. Kita langsung. Kebahagiaan yang kita peroleh dari membahagiakan orang lain, itulah dia aroma surga. Dan saya ingin berbagi kebahagiaan dengan Bapak Ibu semua. Kita masuk ke materi, yaitu materi pertama, yaitu teori kontrol oleh Dr. William Glasser. Di sini ada sebuah permainan yang akan kita simulasikan di sini. Jadi saya minta kesediaan Bapak Ibu untuk berpartisipasi dalam permainan cobalah buka. Pertama kita coba kepalkan tangan. Ya, di dalam tangan ibu-ibu semua ini itu adalah yang paling berharga dalam hidup ibu-ibu semua. Ya, bisa jadi itu sebuah secari kertas yang berisi hal yang sangat ibu rahasiakan, atau bisa jadi 100 gram emas yang sangat berharga. Pokoknya yang dalam kepalan tangan itu harus dijaga dan tetap tidak bisa dibuka. Kemudian mintalah orang di sebelah ibu untuk membujuk, untuk memarahi, ataupun boleh mengancam agar dia terbuka. Ini kepalan tangannya. Coba kita kepalkan tangan. Kita tahan untuk bersama-sama. Tahan dengan sepenuh hati. Kemudian kita lanjutkan. Pertanyaannya, setelah diancam sekalipun, apakah kepalan tangan Bapak Ibu semua itu akan Ibu buka? Gitu. Nah, pengalamannya di sini adalah kepalan tangan itu mau diancam, mau tidak diancam mereka, tidak akan mereka untuk membuka kepalan tangan. Jadi siapa yang membuka sebenarnya? Berarti yang membuka sebenarnya adalah orang yang mengepalkan tangan tersebut.
Lanjutannya, berarti yang mengontrol kepalan tangan itu atau sebuah keputusan adalah saya. Nah, ini yang mau disampaikan dalam permainan kepalan tangan itu. Dan sifat seperti ini diabadikan di awal surat Al-Baqarah itu. Al-Baqarah bilang mau diancam, tidak diancam, tidak akan mereka beriman. Sebab kontrol itu ada berada pada orang yang bersangkutan, tapi bukan pada orang lain. Dan ini kita buktikan dalam simulasi yang saya gambarkan barusan. Kita lanjutkan. Kalau kontrol itu ada dalam diri saya, artinya orang lain mau dia ancam pun saya, ya dalam hati saya tidak akan mau melakukan apa yang dia disuruhkan itu. Bahkan beberapa kisah itu di dalam sejarah, orang rela digantung demi sebuah prinsip. Kalau kita lihat Lion of Desert di filmnya tentang Libya di zamannya sebelum Perang Dunia Pertama, itu ada tokoh disebut Lion of Desert, singa pada pasir, namanya Omar Mukhtar. Demi sebuah prinsip dia digantung oleh Graziani, jenderalnya Italia. Berarti di sini adalah kebohongan, adalah sebuah ilusi kita dapat mengontrol orang lain. Nah, ini disebut dengan miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, yang mengungkap gejala ini nih terakhir kali itu William Glasser ini. Nah, pertama adalah ilusi guru bisa mengontrol murid. Teori kontrol mengatakan semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang terjadi ketika kita menganggap diri kita mengontrol murid, adalah murid menyediakan dirinya untuk dikontrol demi tujuan yang ingin dicapai oleh murid. Dia ingin belajar, makanya dia sediakan dirinya untuk dikontrol. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Maksudnya di sini, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Dalam ekstrimnya tadi adalah ancaman, tapi sebelum ancaman tentu ada sebuah bujukan dalam upaya mengontrol orang lain. Dan kepatuhan terhadap bujukan pun adalah sebuah ilusi. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dapat menguatkan karakter. Terkadang saya mengkritik apa yang dilakukan oleh murid gitu. Tapi ternyata menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Artinya murid berpendapat bahwa dirinya ya memang saya ini orang gak berguna. Nah, kalau itu yang timbul dalam pikiran murid, berarti murid mengadopsi identitas gagal terhadap dirinya akibat dari sebuah kritikan dari saya, seorang guru. Jadi mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Kemudian yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Gejala-gejala ini mungkin kita temui sehari-hari setelah seorang anak yang sangat disayang di keluarga itu. Kita tahu setelah lulus S1 berontak sambil kasihkan ijazah sama orang tuanya. Ini saya udah kuliah seperti yang Anda minta. Silakan pakai ijazah itu untuk Anda. Karena timbul permusuhan dalam hati kecil orang tersebut terhadap orang tuanya karena terjadi pemaksaan dalam proses pendewasaan orang tersebut. Jadi yang mau ditekankan di sini adalah kebohongan mengontrol. Terjadi ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid, terjadi ilusi bahwa penguatan positif itu efektif, dan adalah ilusi kritik dapat menguatkan karakter, dan adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak
untuk memaksa. Sampai di sini tentu akan banyak kritisi yang timbul dalam pikiran kita. Kalau tidak saya kontrol murid, terus bagaimana mengarahkan murid? Nah, kritisi-kritisi yang timbul dalam pikiran ibu, mohon dituliskan dulu dalam kertas yang sudah dibagikan tadi, supaya bisa kita bahas dalam sesi tanya jawab nanti. Kita lanjutkan dulu. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Saya mau garis bawahi lagi apa itu stimulus respon. Stimulus respon itu adalah anggapan-anggapan yang 4 tadi. Saya bisa mengontrol murid, saya bisa memaksa anak kecil, saya bisa memaksa orang lain, saya bisa membujuk orang lain, saya bisa mengkritisi murid saya seenak-enak saya. Itu namanya stimulus respon. Supaya demi dia berubah, mungkin saya akan mengeluarkan ucapan yang mengkritisi, yang terkadang membekas dalam hatinya, sehingga dia bisa menjadi pribadi yang memiliki identitas gagal. Nah, stimulus respon ini, ya, lawannya adalah teori kontrol. Teori kontrol ini menyadari bahwa semua kontrol terhadap orang lain adalah ilusi, dan yang bisa mengontrol diri adalah orang itu sendiri. Jadi bagaimana bisa berubah dari paradigma stimulus respon pada pendekatan teori kontrol? Mari kita cermati kalimat berikut. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Ya. Supaya orang ikut rajin, berarti saya harus rajin dulu. Supaya bisa siswa saya atau murid saya hidup bersih, tentu saya penampilan rapi dulu. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Apa itu kerangka acuan? 1, ubahlah bagaimana melihat dunia. Yang kedua, ubahlah bagaimana berpikir tentang manusia. Dan ketiga, ubahlah paradigma atau anggapan-anggapan yang ada dalam pikiran. Yang keempat adalah ubahlah skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Saya mau kasih contoh untuk kalimat yang keduanya, atau kerangka acuan yang diubah sehingga membawa perubahan bahkan di tingkat bangsa. Ya, sebelum Perang Dunia Kedua ini bangsa ini menerima dirinya sebagai bangsa terjajah, tetapi ada seorang Soekarno yang mampu merubah bangsa ini, cara bangsa ini melihat dunia. Kemudian dia juga merubah cara pandang rakyat Indonesia ini tentang realitas, sehingga dia sadar bahwa dia bangsa terjajah dan menuntut kemerdekaan. Jadi Soekarno tidak merubahnya perlahan-lahan, karena bagaimanapun Soekarno rapinya orang nggak akan ingat merdeka begitu. Tapi yang dirubah oleh Bung Karno adalah kerangka acuan berpikir dari masyarakat bangsa ini sejak merdeka. Dan demikian juga bukan yang terjadi di era 98 gitu, di mana semua orang haus reformasi. Yang terjadi adalah kerangka acuan dalam pikiran mahasiswa tahun 98 itu berubah bagaimana dia melihat dunia, berubah bagaimana dia berpikir tentang manusia, dan berubah paradigmanya tentang bernegara. Jadi saya ulangi, bahwa seorang bisa berubah ya bila kerangka acuannya dirubah. Salah satu kerangka acuan itu adalah sebuah mimpi atau nilai-nilai yang kita junjung bersama. Ya. Kalau kita punya mimpi yang sama, tentu kerangka acuan kita jadi sama, maka secara simultan juga terjadi perubahan dalam pola perilaku kita. Lanjutkan. Ini perbandingan stimulus respon dan teori kontrol. Kita lihat pada teori kontrol dulu. Realitas atau kebutuhan kita itu berbeda, sementara stimulus respon mengatakan bahwa realitas kita sama. Artinya saya menyamakan situasi saya dengan murid saya, padahal situasi saya itu berlangsung
32 tahun yang lampau ketika saya masih di bangku sekolah. Jadi realitas hari ini berbeda dengan apa yang saya rekam dalam otak saya. Makanya pendekatan yang lebih tepatnya adalah pendekatan teori kontrol. Kemudian setiap orang memiliki gambaran berbeda, sementara stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Bisa saja murid saya melihat hal yang berbeda dengan saya, seperti pada kasus ditampilkan kejadian Gaza hari ini di sebuah sekolah. Bagaimana jatuhnya korban, kemudian harapan sang guru sama pemikirannya dengan dia gitu. Yaitu murid miris melihat keadaan itu, kemudian dia bertindak menuju lebih baik, tapi yang terjadi karena setiap orang memiliki gambaran berbeda, murid meresponnya dengan ya kan nggak di sini Pak. Lebih dari 10.000 kilometer dari Indonesia, kenapa anda risau begitu? Nah itu tidak bisa disalahkan kalau kita bisa memandang ini dari sudut pandang teori kontrol. Yang ketiga adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Sementara stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpendapat sama dengan kita. Jadi saya kadang-kadang curiga, apakah penerapan stimulus respon ini yang menyebabkan terjadinya fanatisme dan ketidaktahuan tentang teori kontrol yang membuatkan kita jadi fanatik. Kemudian stimulus respon berperilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan, sementara teori kontrol semua perilaku pasti ada tujuannya. Karena ini mungkin akan menimbulkan kritisi dalam pikiran ibu masing-masing. Kalau perilaku buruk tidak dianggap sebagai kesalahan, lalu apa jadinya murid? Ya silakan ditunjukkan dulu. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda dalam teori kontrol, sementara dalam stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian teori kontrol mengatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain, dan kebalikan di stimulus respon. Dan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Sementara pada stimulus respon pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi jalan terakhirnya untuk merubah adalah pemaksaan. Dan itu selalu gagal. Ya, 32 tahun kita dipaksa. Akhirnya 98 meledak. Kemudian teori kontrol mengatakan model berpikir menang-menang, sementara stimulus respon berpikir menang-kalah. Ini ada contoh sederhananya adalah ada siswa tidak patuh peraturan, kemudian saya tegur. Ketika saya tegur dan siswa tidak terima teguran saya, terjadi dikotomi di sini. Saya ingin memastikan bahwa saya berkuasa terhadap siswa tersebut, dan siswa ingin memastikan dia mampu melawan kekuasaan saya. Nah, kalau pendekatannya stimulus respon, itu berarti kalau nggak saya yang menang atau siswa yang menang. Padahal kalau kita ambil sudut pandang teori kontrol, itu kan masalahnya adalah pelanggaran karena dia belum menjadi orang yang dewasa berpikir. Lanjut. Lalu kita masuk ke teori motivasi. Motivasi itu berarti apa alasan seorang untuk bertindak atau apa alasan seorang untuk mengambil keputusan. Ini dikemukakan oleh Diana Gossen. Diana Gossen menyatakan 3 saja macam motivasi orang bertindak. Yang 2 pertama itu adalah motivasi eksternal dan 1 itu adalah motivasi internal. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah orang bertindak untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan ini adalah tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sarkas, ya, kasarnya gitu ya, sarkasmenya, artinya kerbau itu tidak akan bekerja membajak sawah kalau nggak diancam gitu. Berikutnya,
Motivasi orang adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dan yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Berarti motivasi yang ketiga ini adalah motivasi internal, di mana mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Dan ini adalah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal dan bukan eksternal. Kita garis bawahi di sini, kita sampai pada kata-kata atau frasa disiplin positif. Sebelum masuk ke disiplin positif, ada yang menarik, satu gejala, yaitu dihukum oleh penghargaan. Apa itu dihukum oleh penghargaan? Mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Mungkin kita akan lihat seorang anak kecil baru bisa menggabungkan beberapa huruf, kemudian lanjut lebih tinggi tingkatnya menjadi menggabungkan suku kata menjadi kata. Kemudian ketika dia bisa membaca sebuah kalimat, itu kebahagiaan yang tiada tara yang dirasakan anak kecil itu. Nah, dalam kemampuan atau keberhasilan anak itu untuk membaca dan memahami sepotong kalimat itu, yang kebahagiaannya sangat tinggi dan dirasakan sangat pribadi oleh anak itu, kalau kita kasih penghargaan atau hadiah di sana, berarti Anda merebut kebahagiaan itu dari anak kecil tersebut. Itu gambarannya yang disebut dengan dihukum oleh penghargaan. Jadi apa itu penghargaan? Penghargaan adalah berpengaruh untuk jangka pendek dan tidak untuk jangka panjang. Kemudian penghargaan tidak efektif. Penghargaan dapat merusak hubungan. Apabila saya selalu memberi penghargaan kepada satu orang saja, maka anak lain di dalam kelas itu akan memberikan hukuman kepada anak tersebut, ya mungkin berupa cemoohan, ya Anda kesayangan guru gitu. Jadi penghargaan bisa menghukum dan penghargaan merusak hubungan, itu maksudnya di sana. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, dan penghargaan mematikan kreativitas. Kalau kreativitas mungkin kita dapat ambil contoh pekerja seni, seorang pelukis, Van Gogh membuat lukisan demi keindahan yang dia impikan di hadapan Tuhan. Van Gogh tidak menikmati hasil penjualan lukisannya karena Van Gogh sudah dianggap gila dan kemudian mati. Baru lukisannya dijual oleh cucunya dengan harga miliaran. Nah, betapa tingginya harga kreativitas itu. Dan kalau Van Gogh bisa jual itu demi kebutuhan dapurnya, tentu harganya saat itu tidak akan sama lagi dengan yang terjadi dijual oleh cucunya itu. Kemudian penghargaan menghukum, sudah kita bahas tadi. Kemudian motivasi dalam diri dirampok, seperti pada anak kecil yang baru dapat membaca. Jadi penghargaan itu bisa menghukum. Kita lanjut. Kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu restitusi. Adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi tadi ada kata-kata disiplin positif, kemudian pendekatan untuk menciptakan disiplin positif itu adalah restitusi. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari hukuman, menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Lalu apa itu sifat atau properties dari restitusi itu?
Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Semalam itu saya ketemu di Facebook seorang kepala desa, kalau di ukuran kita adalah wali negari di Sulak, di daerah Kerinci, kena tahan KPK dengan tuduhan, atau tahan kejaksaan dengan tuduhan korupsinya 30 M. Kalau kita kritisi 30 M, di mana dia mau taruh uang itu? Ya, kemudian kita tidak pernah melakukan restitusi terhadap kasus-kasus seperti itu, sehingga kerja kita adalah selalu membunuh karakter orang lain dan berulang lagi demikian karena kita tidak mengenal restitusi dalam kehidupan kita. Jadi orang selalu seakan-akan kalau udah tangkap korupsi keadaan jadi lebih baik. Restitusi menjadi kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan, kemudian restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid berbuat salah pada kelompoknya. Nah, baru kita masuk ke disiplin positif. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan murid bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian disiplin positif dapat membuat murid memahami, menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Bila disiplin positif ini timbul dalam diri murid, nanti kita akan dibahas oleh Ibu Adina Sani untuk bagaimana menciptakan disiplin positif dalam diri. Gambarannya sederhananya begini. Murid tidak nuntut lagi tentang keadilan hukuman yang sama rata. Saya dihukum karena sepatu saya belang, sementara orang itu tidak pakai sepatu nggak dihukum. Jadi kalau pada tingkat disiplin positif yang sudah tertanam, dia tidak peduli lagi apakah lingkungannya itu kena hukum atau tidak kena hukum. Yang penting dia berdisiplin positif. Kemudian di sini disiplin positif memahami, menyadari motivasi internal bukan akibat paksaan, kemudian didasarkan atas nilai-nilai kebajikan universal. Nah, berikutnya nilai-nilai kebajikan universal yang perlu ditanamkan dalam disiplin positif itu salah satunya adalah profil pelajar Pancasila. Berarti penanaman disiplin positif dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu adalah satu bentuk nilai universal yang ditanamkan demi terbentuknya disiplin positif dalam diri murid. Apa itu profil pelajar Pancasila? Yang pertama adalah bernalar kritis. Apa itu bernalar kritis? Bernalar kritis adalah kemampuan untuk mengujikan literasi. Jadi tidak akan ada literasi kalau tidak ada kemampuan untuk berdialog. Karena dalam dialog tersebutlah terjadi nalar kritis. Yang kedua adalah gotong royong, tiga kreatif, mandiri, berkebinekaan global, dan beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Ika Penamananda yang sudah menyampaikan dua materi. Untuk materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Ibu Artina Sari. Kepada Ibu Artina Sari, waktu dan tempat kita persilakan. Ya, itu aja Pak. Cuman itu aja lah. Singkat aja. Nah, mulai Bapak Ibu kita angkat tangan semuanya untuk menguji fokus dan konsentrasi kita. Jadi ikuti musik, kecepatan musik menentukan kecepatan tangan kita bergerak. Ya. Saya mulai dari hitungan pertama sampai ketiga. 1, 2, 3. Sudah cukup?
menyampaikan. Oh, mendengar. Aku bilang lanjut. Ya. Next gitu. Ya. Kita lihat keyakinan kelas. Budaya positif mengenai keyakinan kelas. Jadi di sini kami sebagai guru penggerak atau CGP dapat menganalisis pentingnya memiliki keyakinan sekolah atau kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Kemudian keyakinan kelas ini juga bertujuan memperjelas proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih kepada keyakinan. Jadi selama ini kita mengenal tentang peraturan-peraturan sekolah, ya banyak seuntain peraturan-peraturan sekolah yang dibuatkan oleh sekolah. Tetapi sekarang melalui kurikulum Merdeka saat ini, keyakinan kelas itu kita rubah menjadi peraturan sekolah itu kita rubah menjadi keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di sini sebagai guru penggerak itu dapat menjelaskan kebutuhan dasar yang menjadi motif dari tindakan manusia baik murid maupun guru. Selain itu juga menganalisis dampak tidak terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran peraturan dan tindakan yang tidak sesuai, rasa teraniaya atas bulian yang tidak nyata. Ya. Bulian yang tidak nyata seperti apa? Kata-kata yang menusuk dari belakang itu merupakan bully, Bapak Ibu. Jadi kata-kata sindiran, kata-kata yang tidak nyaman didengar selayang itu merupakan pembulian, tidak menghargai orang lain. Nah, sebagai manusia yang merdeka dan berpikiran positif, sebaiknya kita membicarakan hal yang seharusnya kita cari solusi dari setiap permasalahan. Jika ada satu teman bermasalah, jika sudah diungkapkan bahwa tidak ada perasaan yang mendalam yang mendasari kebencian, maka harusnya teman yang lain dengan inisiatif saling mendamaikan atau mencari jalan keluar agar situasi ini tidak berlarut-larut dan membuat ketidaknyamanan di antara kita. Maka ketidaknyamanan itu akan mempengaruhi aktivitas kita. Kita merasa tidak nyaman dan terganggu sekali kalau seandainya rasa penghargaan itu sudah hilang di antara kita. Begitu juga murid-murid kita. Kalau mereka tidak menghargai kawan-kawan mereka, tidak menghormati sesama teman, jadi ada saling ejek dan saling menuding di antara mereka. Nah, jadi ini adalah perilaku yang sebaiknya kita terapkan di sekolah kita dan kita berusaha ke arah sana. Karena nah, inilah 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar ini ada 4 diantaranya merupakan dari dalam diri kita sendiri. Jadi kalau kita ingin merasa bahagia, cukup 4 ini yang kita miliki ya. Ini ada kata-kata teman saya yang sangat menginspirasi ya. 4 dari kebutuhan dasar itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kalau kita bisa bertahan hidup dengan makan, minum dan sebagainya, itu merupakan suatu kebutuhan yang sudah terpenuhi. Kasih sayang dan rasa diterima. Kalau kita merasa dikasihi, disayangi, diterima di rumah, di sekolah, di masyarakat, nah itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang kedua. Kita merasa penting oleh orang lain. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan. Kebebasan. Yang keempat kesenangan. Yang kelima penguasaan. Kita lihat dan dunia berkualitas. Atas partisipasinya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu dalam diseminasi pendapat budaya positif di sekolah. Jadi 2 orang rekan saya sudah menyampaikan 4 materi, tinggal saya 2 materi lagi. Untuk materi yang pertama, untuk materinya itu ada restitusi dan
5 posisi kontrol, yang kedua restitusi dan segitiga restitusi. Untuk 5 posisi kontrol pada kita itu ada 5. Yang pertama itu penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang terakhir manajer. Nah, ini mungkin bahasanya manajer bukan di perusahaan Bapak Ibu. Ini posisi 5 posisi kontrol, yang kelima manajer, memanage. Guru pada posisi manajer itu akan berkata, apa yang kamu yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Mungkin yang disampaikan Ibu Ardina Sari tadi, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk pada segitiga restitusi. Untuk restitusinya mungkin sudah disampaikan Bapak Ika Purwananda. Untuk segitiga restitusi, secara pengertian Bapak Ibu, menurut dosen 2004, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Habis itu dalam menjalankan segitiga restitusi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Yang pertama, perilaku yang salah harus dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati. Makanya kita perlu membuat dulu keyakinan. Keyakinan apa yang kita sepakati, ini perlu kita kaitkan. Demikian dari saya tentang 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Yang intinya itu akan kita lakukan di sekolah kita. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu masih bersedia di sini dalam penyampaian pejabat di sekolah. Mungkin untuk sesinya ada 2 Bapak Ibu. Tadi sesi pertama penyampaian materi, nanti sesi kedua tanya jawab. Mungkin waktunya akan lebih singkat. Sebelum mulai sesi tanya jawab, mungkin lebih baik kita isoma dulu boleh Bapak Ibu. Dan kami mengharapkan nanti Bapak Ibu untuk sesi diskusi masih berada di sini. Demikian untuk acara ini, nanti kita lanjut setelah isoma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk pada sesi yang kedua, yaitu diskusi tentang penerapan budaya positif di sekolah. Mungkin ada beberapa masukan dari Bapak Ibu atau beberapa pertanyaan yang timbul dari penyampaian materi kami tadi. Kami persilakan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan kalau ada yang ditanyakan tentang materi tadi. Ya, silakan Bu Nendrawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan ini ditujukan kepada berdasarkan paparan Bapak tadi, menciptakan budaya positif di sekolah. Tapi kenyataan di lapangan itu sering ditemui guru siswa yang selalu melanggar. Hari ini dia juga, besok dia juga. Udah berupaya untuk melakukan segala tindakan, tapi dia agak berubah. Tetapi pada siswa lain kadang berubah. Jadi berdasarkan kasus ini, apa solusi dan trik yang harus dipakai pada siswa yang tidak jera-jeranya? Terima kasih Bu Nen untuk pertanyaannya. Secara ringkasnya bagaimana mengatasi siswa yang tidak jera-jeranya dalam melanggar peraturan sekolah. Mungkin kita langsung jawab aja Beka? Ya. Atau kita input semuanya dulu Beka? Bagusnya kita lanjut aja, kita tampung aja dulu Beka. Ada lagi Bapak Ibu silakan. Tadi Ibu Nendrawati mempertanyakan tentang siswa yang tidak jera-jera dalam melanggar peraturan. Ada lagi Bapak Ibu silakan.
Ya, silakan Ibu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa tadi Bapak Desmond sampaikan mengenai posisi kontrol, kira-kira menurut Bapak mana yang cocok kita terapkan di sekolah kita dan bagaimana persiapannya? Ya, terima kasih Ibu Novi. Posisi kontrol yang cocok di sekolah dan bagaimana penerapannya. Terima kasih Bu Novi. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Ya, silakan Bu Ratna Juwita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak, mengenai paparan Bapak tadi tentang penyerapan siswa visi, yang terjadi di sekolah kita ini adalah banyaknya siswa kita yang banyak melakukan kesalahan, misalnya dari segi disiplin, kemudian tingkah laku dan sebagainya. Nah, bagaimana bagaimana Bapak melakukan aplikasinya jika siswa yang sering melakukan kesalahan itu tidak mau direstitusi? Ya, terima kasih Bu Rat. Mungkin secara sederhananya bagaimana cara menanggulangi apabila siswa yang tidak mau direstitusi. Ya, terima kasih Bu Rat. Ada lagi Bapak Ibu, kita batasi dulu untuk 3 pertanyaan atau ada lagi tambahan pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, kalau tidak ada, sini ada 3 pertanyaan tentang penyampaian dari kami tadi. Untuk pertanyaan pertama akan langsung dijawab oleh Bapak Ika Primananda. Kepada Bapak Ika Primananda, waktu dan tempat kita persilakan. Baik, pertanyaan dari Bu Nen, gimana situasinya di sebuah sekolah? Ada siswa yang itu lagi yang melanggar sehingga berdampak pada murid lain yang menganggap bahwa guru dalam hal ini tidak adil memberikan hukuman. Mari kita lihat nanti perbandingan teori kontrol tadi. Dapat kita anggap atau kita asumsikan di sini bahwa sepanjang namanya itu adalah aturan yang punya konsekuensi terhadap hukuman, itu merupakan pendekatan stimulus respon. Sementara dalam perkembangan mutakhir orang mulai menyadari bahwa pendekatan yang lebih tepat untuk sebuah organisasi adalah pendekatan kontrol teori ini. Mari kita lihat di bagian yang kedua. Semua orang melihat hal yang sama, kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Murid yang protes kepada gurunya merasa tidak adil bahwa ada kawannya yang melanggar kemudian luput dari hukuman, adalah situasi di mana murid tersebut menganggap semua orang melihat hal yang sama. Nah, yang kedua, kita ambil poin yang keempat dari bawah. Orang lain bisa mengontrol saya dalam stimulus respon, sementara dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di dalam hal ini, murid tersebut menganggap bahwa dia akan patuh memakai sepatu warna hitam bila ada sanksi yang melekat apabila peraturan itu dilanggar. Sementara pendekatan yang mau ditanamkan adalah seorang murid mau bersepatu hitam sebagai contoh, sebagai bentuk kesadarannya terhadap kesamaan hak dan kesamaan
penampilan sebagai wujud dari persamaan hak di sebuah sekolah. Jadi kesadaran itu akan membimbing dia untuk secara tidak sadar dia akan mengikuti suatu budaya positif atau dalam istilah Budina tadi budaya positif, sehingga hukuman menjadi tidak relevan. Lebih dari segi teori motivasi, berarti selama ada hukuman orang akan patuh adalah motivasi eksternal, sementara yang dituju adalah timbulnya motivasi internal dari dalam diri murid tersebut. Nah, untuk pendekatan lebih jauh mengatasi sebuah masalah, maka dapat digunakan pendekatannya prosedur segitiga restitusi yang disampaikan oleh Pak Desmond. Demikian menurut saya. Ada lagi yang mau bertanya tentang karena masih buka slide yang dari kontrol ini dan motivasi. Silakan Bu Mel. Ada nampaknya mau disampaikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat akhir-akhir ini mungkin entah dengan saya saja atau dengan guru yang lain paling benar, kurang sekali minat anak terhadap belajar. Contohnya setelah jam 1 itu anak-anak ini cabutlah apalah kan, jadi kurang sekali minatnya. Juga dalam praktek, misalnya ada bahan, ada alat, sudah ditugaskan anak membawa ini, membawa itu. Pas hari H, pas hari mau praktek, tidak satu pun yang membawa. Jadi yang mau saya tanyakan, bagaimana menyikapi itu? Karena sudah ada CGP sekarang kan, saya seperti itu, jam 1 itu tidak ada lagi minat anak belajar. Malah akan satu lokal cabut. Ini bagaimana menyikapi? Baik, saya mau klarifikasi lagi pertanyaan dari Bu Meldawati, Bu Atinasari, mungkin bisa dijawab oleh Bu Atinasari. Tidak adanya minat murid atau lemahnya minat murid untuk belajar sehingga dia tidak mau berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Bisa menangkap maksudnya Bu Atinasari kan? Nah, silakan surat nanti Kak. Terasa juga sedikit Pak kelanjutan dari email tadi. Setelah jam isoma jam 3 terakhir, memang banyak siswa kita yang kurang minat belajarnya. Kita bandingkan dengan yang lain, sekolah lain, orang tuh bisa sampai jam setengah 3. Jadi di sini jadi pertanyaan bagi kami, apakah kita yang salah atau siswanya yang bagaimana, atau kita yang agak toleran terhadap anak, sehingga anak pun bersikap seperti itu hampir tiap hari itu kita biarkan saja. Kalau menurut kami, karena kita ada 2 sekolah di Sanggup Jambu ini, kami rasa untuk input itu pun tak akan jauh berbeda. Tapi kok orang bisa gitu pas siswa kita ini tidak bisa, siapa yang salah kira-kira, atau kita yang agak longgar lah gitu, kata lainnya gitu. Mungkin itu sangat perlu mengatakan. Baik Bu, dua pertanyaan ini, satu kurangnya minat dan kurangnya partisipasi siswa. Yang kedua adalah biasanya kalau udah jam siang itu siswa tidak bisa tahan lagi di sekolah sebagaimana di SMA sebelah. Itu maksudnya ya buat cerita. Kok bisa di SMK 2 tidak bisa, apakah kita yang terlalu mentolerir? Apakah kita yang salah atau kok telat? Iya, apakah saya yang salah? Kita, bukan saya. Iya, maksudnya SMK 2 gitu ya. Iya. Terlalu mentolerir atau ada hal lainnya. Nah, menurut tuh tidak jauh berbeda. Iya. Baik, saya nggak akan jawab kedua pertanyaan ini karena ini akan menyangkut tentang budaya keyakinan positif itu. Budaya keyakinan kelas dan keyakinan sekolah.
Itu nampaknya jawabannya ada di sana. Sementara saya hanya membahas di teori motivasi saja. Tapi dari sudut pandang teori motivasi berarti kalau demikian kondisinya, murid belum mencapai tingkat motivasi ketiga, gitu. Yaitu dimana dia sadar dan berpartisipasi dalam pembelajaran. Nah, bagaimana menumbuhkan kesadaran itu bisa dijawab oleh bagian budaya positif, jadi keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Demikian Pak Desliman dan Bu Adina Sari bisa menjawab. Terima kasih Pak Ika, terima kasih Pak Ika atas pertanyaannya. Tadi tentang motivasi. Pertama saya jawab sekilas. Yang pertama kita mungkin belajar ya Bapak Ibu, belajar bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Itu aturan pertama. Aturan atau keyakinan kelas itu kesepakatan antara Bapak Ibu dengan murid itu sendiri. Bagaimana cara buat keyakinan kelas. Itu materi dari Bu Adina Sari. Untuk kitanya, itu kita juga bisa membuat Bapak Ibu kesepakatan dengan kepala sekolah. Keyakinan itu kita butuhkan. Intinya mulai dari diri Bapak Ibu. Kalau dari diri kita ingin, kita mengajak, pasti bisa. Itu mungkin sedikit jawaban dari saya. Mungkin ada tambahan dari Bu Adina Sari, kita persilakan. Kalau itu tadi tanggapan Pak Diki kan keyakinan diri kita dan keyakinan. Jadi melalui forum ini karena ada 3 CGP dan sudah ada 1 CGP, kemudian Bapak juga PB, Bu Yunas juga PB, bagaimana memanfaatkan memanfaatkan yang punya yang CGP itu. Paling tidak berbanding lurus lah antara motivasi siswa dengan yang CGP lah, PP lah atau segala macam. Jadi kami berharap di sini jangan hanya CGP, PP itu hanya di atas kertas, tapi siswa kita disiplinnya kurang. Jadi kami rasa kurang lebih adalah sinkronisasi gitu. Ini enggak, ya kami berharap aja bukan seperti itu. CGP, PP segala macam jangan hanya di atas kertas, tapi tularkanlah bagaimana caranya supaya siswa kita juga bisa termotivasi seperti itu. Setuju saya Bu. Setuju saya bagaimana menularkan. Ya, betul. Awalnya seperti yang kami pelajari, mulai dari diri. Awalnya itu dimulai dari diri, kita coba dulu di dalam kelas Bapak Ibu. Bagaimana di dalam kelas Bapak Ibu? Kalau secara motivasi untuk mengikuti ini mungkin sudah dijelaskan atau sudah diajak. Untuk di dalam kelas pun mungkin kami belum juga menularkan. Mungkin dari yang sebelumnya pun belum juga. Tapi kami belajar bertiga sendiri bagaimana cara menularkan ini. Secara sederhananya kami mengajak Bapak Ibu mengikuti program ini. Di dalam kelas pun kami pribadi belajar menerapkan. Mungkin belum tertularkan kepada Bapak Ibu, tetapi kami sendiri belajar dulu menularkan. Kalau berhasil kami belajar juga menularkan kepada Bapak Ibu. Intinya Bapak Ibu tetap mulai dari diri. Kalau untuk di kelas, itu silahkan Bapak Ibu belajar untuk membuat keyakinan kelas bersama siswa. Meyakinkan kepada siswa bagaimana tentang keyakinan yang perlu disepakati agar proses PBM itu berjalan dengan lancar. Di sekolah pun nanti kami akan berkoordinasi untuk membuat keyakinan kita semua agar kita semua dapat menjalankan tugas dengan baik. Mungkin itu sederhana dulu pendapat dari saya Bu. Mungkin atau dari Bu Dina atau Pak Ika silakan. Ini berarti luar biasa kritisi yang terjadi di ruangan ini. Saya mengapresiasi dulu, berarti kita sudah berani berpikir kritis gitu. Luar biasa kawan-kawan saya yang saya kagumi dan bahkan uni saya dan sanak kino saya sendiri gitu. Betul sekali. Ini luar biasa, anugerah Tuhan yang luar biasa. Baik,
sebuah abstraksi yang sangat kontradiktif. Kan begitu maksudnya Burat. Sebuah abstraksi yang sangat kontradiktif. Ada 3 CGP, 1 GP, 1 PP. Tapi perubahannya nggak tampak. Kan itu masalahnya. Kan iya kan? Iya kan? Iya, ini kita adalah kita. Iya kan anak sudah susah gitu. Kan itu tadi. Iya kan? Itu perubahannya nggak tampak. Iya, itu betul luar biasa. Sampai di level itu kita sudah berani bicara di ruangan ini. Itu adalah langkah besar dari perubahan SMK 2 menurut saya. Udah kritis. Iya, karena literasi itu ada bila ada kritisi. Nah, iya kan? Iya nggak apa-apa. Toh ini forum akademik. Ya kan kita bicarakan fakta. Iya. Boleh saya jawab? Oke. Saya jawabnya begini, Bu. Pagi tadi kita mulai acara dengan pemaparan teori kontrol yang kadang-kadang nampaknya campur baur saja atau tentang motivasi gitu. Nah, ada bagian yang disampaikan oleh Bu Ardina Sari, yaitu membangun kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Seorang lagi ada bagian yang disampaikan oleh Bu Ardina Sari, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini akan menuntun murid untuk tidak terbebani melaksanakan apa yang kita inginkan. Yang kita inginkan keteraturan, keamanan belajar, partisipasi dalam pembelajaran seperti Bu Mel sampaikan tadi gitu. Nah, keyakinan kelas ini dibuat dengan kalimat positif. Misalkan dia malas belajar, berarti di situ harus ada rajin belajar. Saya yakin bahwa saya bisa rajin belajar. Saya yakin saya bisa berhasil dan saya berjanji untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, kan begitu. Nah, jadi kita tidak menggunakan kalimat negatif yang menyebabkan itu menjadi peraturan yang membebani. Jadi salah satu triknya adalah seperti yang disampaikan Pak Desdiman, yuk kita bangun keyakinan kelas sebelum kita membangun keyakinan sekolah. Nah, di situ. Tapi sebuah proses itu tidak mungkin langsung berubah, karena pendekatan yang kita gunakan adalah pendekatan restitusi. Restitusi itu ada proses, ada mengendapnya kesadaran, kemudian paham akan kesalahan, kemudian mampu menghasilkan solusi terhadap apa yang telah diperbuatnya. Karena pendekatannya itu. Sebagai gambaran begini, Bu. Saya selama sekolah gitu sering mencontek, misal. Terus guru saya sudah dengan berbagai cara bilang itu tidak baik gitu. Itu tidak baik mencontek itu. Kemudian sudah berbagai hukuman saya alami selama sekolah gitu. Kapan saya benar-benar tidak mencontek? Setelah di tingkat universitas. Nah, itu gambarannya. Jadi kalau dibawakan kepada agama, mau diruntuhkan sebuah bukit untuk menimpa warga sebuah negeri karena warga tersebut mengusir Rasul gitu kan. Tapi yang diharapkan oleh Rasulullah adalah restitusi, di mana anak cucunya mungkin akan sadar nantinya gitu. Jadi kita dalam pendekatan restitusi tidak bisa mengharapkan hasil yang instan, cuman cara untuk menjalaninya adalah dengan membangun keyakinan kelas dan membangun keyakinan sekolah. Demikian dari saya. Ya, gimana Bapak Ibu? Untuk yang soal yang pertama kita tambah sedikit dari Bapak Ibu tadi. Ya, kalau sudah kita masuk pada pertanyaan yang kedua. Ya, silakan Bu Rat. Intinya dari Pak Ika tadi untuk mengantisipasi masalah tadi kan itu ada dua, nah keyakinan kelas dan keyakinan Sekolah. Nah, kalau keyakinan kelas itu adalah berpusat kepada guru yang mengajar. Ya, dipimpin oleh guru yang mengajar. Nah, kemudian kalau keyakinan sekolah
kita punya atasan. Ya. Nah, melalui forum ini serius nih PK, melalui Serius? forum ini kami mohon kalau keyakinan kelas itu terletaknya adalah di guru bidang studi. Semua kita mungkin sudah berusaha, sudah berusaha itu kami yakin sudah berusaha. Tapi kadang-kadang usaha kita tuh belum maksimal. Nah, bagaimana keyakinan sekolah lagi? Melalui program ini kami mohon bagaimana keyakinan sekolah ini terhadap masalah siswa kita tadi. Apa langkah yang bisa kita ambil untuk memecahkan masalah tadi. Misalnya anak dan baku tidak mau lagi belajar. Tuh gurunya tetap, kan guru yang jam terakhir kan pasti ada di sekolah. Tapi kenyataannya kadang-kadang guru datang ke kelasnya sudah kosong gitu. Berarti kalau keyakinan kelas, kami yakin guru itu tak ada niat untuk dia bertahan sampai situ. Tapi yang jadi masalah sekarang adalah keyakinan sekolah. Nah, bagaimana kami titip pesan kepada guru ini tambah satu Bu Dinas meyakinkan sekolah ini untuk kita untuk lingkungan sekitar kita sudah orang itu dengar kita sudah semakin dulu dari hari ke hari. Jadi bagaimana caranya CDP ini meyakinkan supaya keyakinan sekolah ini kita bisa lebih meningkatkan. Baik Bu, terima kasih atas sarannya Bu. Berarti kita harus membuat rancangan baiklah Bu Dina dan bagaimana membuat keyakinan untuk sekolah itu agar kita lebih maju ya Bu. Ya, baik, terima kasih Bu. Silakan Bu Mel. Seperti acara kita sekarang kan, tadi kan pas acara sebelum istirahat sampai setelah istirahat anak kan sudah masuk, tapi itu kan menurut keyakinan sekolah kata Bu tadi kan anak nggak belajar, nggak ada tugas sampai anak bawa motor ke dalam kelas. Nah, mungkin itu salah satu juga penyebab motivasi tadi kurang, mungkin belajar malas. Nah, itu tolong ditanggapi. Kan nggak ada tadi keyakinan dari sekolah, jadi anak dibiarkan saja belajar kan. Ya baik Bu Mel, saya langsung tanggapi aja ya Bu Mel. Sebenarnya kami melakukan penerapan ini tadi melibatkan semua Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada yang mengajar tadi, kami pun tidak keberatan sebenarnya. Kalau ada tugas, mungkin tadi kami sudah melapor juga, kami akan melaksanakan penerapan budaya positif di sekolah. Tapi kami garis bawahi, kalau ada Bapak Ibu yang ingin mengajar, makanya tadi kami sampaikan berat melakukan aktivitas apapun silahkan. Kami bukan terfokus pada kaminya, tetapi Bapak Ibu hadir. Tapi kalau masalah tentang anak pulang, anak tidak belajar tadi, agak kesalahan dari kami, mungkin konsultasi kami dengan pimpinan itu agak kurang. Tapi sebenarnya tujuan kami tadi, kami menyampaikan ini bagi Bapak Ibu yang mengajar, silakan mengajar dulu. Setelah mengajar pun hadir ke sini lagi tidak apa-apa, karena durasi kami itu lama. Tadi kami sampaikan kami 30 menit menyampaikan pemaparan materi, habis itu baru sesi keduanya diskusi yang salin. Jadi kami kalau masalah itu kami berarti mau maaf secara langsung. Tapi kami secara resmi sudah menyampaikan kepada pimpinan. Kalau kebijakan pimpinan kami pun tidak mengetahuinya. Ini saja Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak kita lanjut pada materi pada pertanyaan yang kedua. Untuk ini atas dulu. Pertanyaan kedua dari Ibu Novia. Posisi kontrol yang cocok diterapkan di sekolah dan bagaimana penerapannya. Untuk posisi kontrol Bapak Ibu itu yang bagus itu adalah posisi manajer. Kenapa? Karena pada posisi manajer, siswa akan dituntut pertanggungjawaban atas kesalahan yang dia lakukan. Itu posisi manajer. Itu kesepakatan kita sebagai guru hanya membimbing. Nah, tadi ada persyaratannya untuk melakukan segitiga restitusi, itu yang melakukan kesalahan bersedia untuk melakukan segitiga restitusi. Jadi kalau pada posisi manajer, itu yang dipastikan siswa mau. Tapi agak susahnya kan
pada siswa kita tidak, agak payah. Nah, tapi saya menghimbau di sini Bapak Ibu, sesuatu yang baik apa salahnya untuk dicoba. Nah, dicoba. Kita tidak lagi berposisi sebagai penghukum ataupun pembuat rasa bersalah, karena efeknya sangat berdampak kepada siswa. Banyak yang negatif daripada positifnya. Kalau kita memakai pada posisi teman, guru tidak bisa berteman dengan siswa. Tidak ada besti-bestian antara guru dengan siswa, harus ada batasnya. Nah, kalau tidak siswa akan lebih melunjak lah Bapak Ibu. Jadi kalau menurut saran saya, yang cocok kita terapkan di sekolah ini, kita coba pada posisi manajer. Kita memulai dulu secara perlahan, tidak harus langsung bagus. Mungkin itu sedikit dari saya Bapak Ibu. Ada lagi tambahan Pak Ibu Rina, Pak Ika? Cukup Pak. Di dalam Bu Rafi? Tapi yang 5 posisi kontrol itu menurut saya 3 ke atas itu teman, kemudian pemantau dan manajer. Ya pemantau boleh, kemudian teman itu masih ada positifnya dibandingkan dengan 2 yang di bawah, yaitu menghukum ataupun membuat rasa bersalah pada diri murid gitu. Mungkin itu tambahan dari Pak Ika, Bu Nopi. Ini untuk posisi itu sudah kita sampaikan tadi, ada 5, mulai dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan terakhir manajer. Posisi manajer adalah posisi paling bagus kita terapkan di sekolah untuk kedepannya, karena kita tidak tahu bagaimana kedepannya tentang siswa kita. Selanjutnya dari pertanyaan Bu Rana, cara mengatasi siswa tidak mau direstitusi. Nah, ini agak susah berat. Peserta pada restitusi itu disampaikan tadi, yang melakukan kesalahan bersedia dulu. Bagaimana kalau dia tidak bersedia? Otomatis untuk segitiga restitusi kita tidak jalankan. Cuman kita memberikan pemahaman bagaimana dia ke depannya dan bagaimana kesalahan yang akan dia lakukan. Butuh waktu. Sekarang dia terlambat, kita sampaikan lagi. Masih terlambat, kita sampaikan lagi. Secara dari hati ke hati, saya yakin siswa itu akan mampu atau mau untuk melakukan restitusi. Itu dari saya buat. Atau tambahan PK, Bu Dina silakan. Baiklah, Bu Rat, kami akan mencoba menjawab tentang bagaimana cara mengatasi siswa yang tidak mau direstitusi. Jadi langkah pertama kita adalah pendekatan. Jika seandainya hari ini siswa tersebut belum bisa direstitusi, maka bertahap kita akan mengajarnya secara pelan-pelan. Jadi kondisi kejiwaan seseorang itu pas saat itu mungkin belum stabil, jadi kita cari hari baiknya, dimana bagusnya kita merestitusi. Kemudian untuk merestitusi itu sebaiknya tidak dilakukan di tempat umum, sebaiknya di ruangan khusus seperti ruang BK atau ruang wakil. Jadi antara kita dengan siswa saja yang bisa yang berdua saling merestitusi, dimana kita menstabilkan identitas, mencari apa akan permasalahannya, kemudian bagaimana cara penyelesaian dari masalah yang sedang dihadapi. Misalkan dia terlambat, jadi kita tanyakan baik-baik, kenapa anak ini terlambat. Nah, jadi alasan itu kan banyak kadang-kadang, tetapi pada kenyataannya betul-betul memang terjadi pada mereka. Misalkan mereka terlambat bangun, jadi
kita cari kenapa dia terlambat bangun. Nah, terlambat bangun karena main HP Bu, kemalaman Bu katanya. Nah, ya main HP itu boleh kan, boleh kita main HP, tetapi kan ada batas-batas waktu yang harus kita jaga sebagai seorang siswa. Ya, jadi kalau kemarin main HP-nya malam sekali sampai jam 12, jam 1 akan berpengaruh kan terhadap kehadiran, bangunnya juga lambat. Kita mengajak mereka untuk merefleksi diri. Ya, dari mana akar permasalahan mereka itu sehingga mereka bisa terlambat. Nah, jadi kita dudukkan akar permasalahannya dulu. Nah, jadi kalau akarnya itu tuh berarti untuk kedepannya bagaimana menurut pendapat Rico atau Zidane ya, Zidane, bagaimana menurut pendapat Zidane besok kedepannya supaya tidak terlambat lagi. Dia akan berpikir bagaimana saya tidak terlambat, kan akar masalahnya saya main HP terlalu larut malam. Maka besok saya tidak larut malam lagi Bu, saya akan tidur jam 10. Nah, seperti itu. Jadi kemudian yang membangunkan biasanya alarm, nggak cukup alarm. Siapa yang ada di rumah? Ibu, kakak, ya seperti itu. Jadi tolong minta bantuan orang tuanya untuk membangunkan Zidane. Nah, seperti itu. Jadi kita cari waktu yang tepat untuk merestitusi anak. Karena merestitusi itu tidak hal yang menakutkan. Itu adalah hal yang sangat bagus sekali untuk siswa. Tidak ada hukuman, tetapi kita membangun kesadaran dan tanggung jawab mereka, rasa tanggung jawab. Sedikit yang saya tambahkan mengenai pertanyaan Borat mengenai siapa yang salah dari siswa yang tidak mau belajar tadi, tidak jauh dari perkataan Pak Diki tadi, yaitu kembali kepada diri kita masing-masing. Jadi kita berusaha merefleksi diri kita sebagai seorang guru, sudah maksimal tidak kita menjalankan tugas yang kita emban, sudah betul tidak kita berkolaborasi dengan teman sejawat. Jadi kalau bisa, kalau kita sebagai seorang guru ini harus mampu berkolaborasi. Kalau tidak bisa berkolaborasi dengan baik, maka apapun tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan tidak akan berjalan dengan lancar. Jadi intinya kembali kepada diri sendiri, kemudian berkolaborasi yang baik. Kita hilangkan semua sikap negatif. Kita majukan, kita kembangkan nilai positif. Jangan kita dalam sesi tanya jawab. hal yang Belum tidak selesai, ini masih sesi tanya jawab. Kita kembangkan hal positif sehingga apa yang seharusnya menjadi tujuan pendidikan itu tercapai. Ya, jadi tidak harus kita masa karena gara-gara ada masukan anak kecil Ya, yang Bu Dina tidak lagi bertanggung menjawab jawab, pertanyaan. Saya tadi udah kita jawab terpengaruh, pertanyaan. jangan. Terus saya Kita masuk terpengaruh, nggak mau terpengaruh dalam seperti diskusi. itu saja. Ini Kita harus selesai, bisa Bu Dina. menstabilkan identitas, menstabilkan diri kita, Luar biasa, bagaimana Bu Dina. sebaiknya kita sebagai seorang guru. Jadi jawabannya Ada satu lagi siapa yang Pak salah? Rizkiman. Kita tanyakan kepada diri kita Bertiga masing-masing. kami. Tidak ada yang perlu disalahkan, tetapi Iya. kita harus merefleksi diri. Seperti yang Iya. dikatakan Kak Hadis yang sudah saya sampaikan Yang tadi, masih muda, orang yang baik ganteng, adalah Rizkiman. orang yang merefleksi diri Kalau saya atau sudah berubah. mengevaluasi dirinya setiap hari. Tetapi orang yang sebaliknya yang tidak baik, yang banyak mengevaluasi orang Apa, lain Bu Desi? daripada dirinya sendiri. Sekian saja Apa, Bu tambahan Desi? untuk jawaban Bu Ratna Juwita. Semoga apa yang kami sampaikan bisa Itu dipahami. kita gantikan aja Ya. ada yang dari SMA 2. Baiklah Bu Dina, apa Ada yang Bu Bu Dina Dina, sampaikan tadi yang sudah paham. Waalaikumsalam, Bu. Yang pertama adalah tadi siswa itu direstitusi, kemudian dipanggil segala macam di ruang PPK. Kami rasa itu tuh sudah dilakukan oleh semua guru. Yang terlambat tuh dia tidak beruntun, sudah dikasih sanksi, udah bicara, udah baik-baik segala macam. Untuk kerasnya sudah dipanggil sama Bu Yunas, Bu Yunas terus menguji juga. Kemudian sudah dipanggil orang tua sampai di sekolah-sekolah. Kami rasa itu semua sudah dilakukan. Kemudian satu lagi tanggapan kami masalah siapa yang salah guru. Kami rasa semua guru itu telah melaksanakan juga. Cuman tinggal penegasannya lagi. Kalau menurut kami guru ada di sekolah, kemudian siswa kosong dalam kelas, toh bukan sekali dua kali dimasukkan betul. Nah, itu artinya apa kan guru mau belajar, tapi anaknya ada perlu penegasan. Nah, itu makanya tadi keyakinan sekolah, kalau keyakinan kelas yang guru mata pelajaran itu yang kami rasa sudah semua. Mulai dari anak terlambat, kenapa terlambat.
kunjungan ke rumah orang tua, sudah dilakukan semua. Kemudian guru sudah datang ke kelas, sudah dilakukan baik-baik, segala macam, dari foto, tuh dari kirim foto ke grup. Seharusnya yang seperti itu kan adalah tindak lanjut. Itu yang kami minta sebenarnya. Bukan, maksudnya yang salah itu selalu guru, merasa bukan perlu penegasan sebenarnya. Ya baik Bu Rat, terima kasih atas masukannya. Kami apresiasi sekali atas pendapat Bu Rat. Betul sekali kita memang harus menegakkan keyakinan sekolah. Tetapi bagaimana keyakinan sekolah ini kita tegakkan? Kita harus tegakkan dulu keyakinan kelas kita. Ya, bagaimana kita akan menerapkan keyakinan sekolah sementara untuk lingkungan kecil saja kita tidak mampu. Misalkan waktu kita masuk mengajar aturannya jam 9, kita datang jam 10. Atau kita berlalai di sekolah misalkan. Nah, berandai-andai, nah kita real. Kan nggak ada pembicaraan seperti itu. Janganlah berandai-andai. Kalau Nah, itu tidak kan berandai-andai, rancu jadinya. Paling-paling kalau kita tuh terlambat sedikit, tapi nggak ada guru yang ngajar dengan besok. Jangan berandai-andai. Kita real di sini. Kalau andai-andai itu nanti Ya, ya Bu Rat, terima kasih. Yang tidak berandai tadi, ya kemudian silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mungkin ada disampaikan sama Bu Rana Juwita tadi, sekarang kita tidak ada mencari siapa yang salah. Berarti tujuan Tapi kita kita kan pesan kecil. untuk meningkatkan sekolah kita, kemajuan sekolah kita. Tetapi berdasarkan Bu Dina tadi yang Bu Dina sampaikan, anak dibinikan, itu kan sudah dilaksanakan. Saya pernah pengalaman tahun kemarin Bu Dina, Bu BK juga sudah ada, kami duduk di ruang BK. Itu anak itu memang tidak hadir ke sekolah. Alhamdulillah, di mana ya orang tuanya tidak terpeka dengan itu. Dan kenapa tidak sekolah? Kenapa ini? Maaf, kita bukanya sini. Kata anak itu gimana saya mau sekolah Bu, sedangkan guru ini tidak masuk katanya. Itu kata anak. Jadi kan bukan semua. Jadi bukan semua guru seperti itu. Jadi kalau dibina sudah dibina Bu Dina. Kalau tadi kami pun sudah datang ke rumah orang tua murid ya Bu Rat, sudah itu. Cuman kan sekarang kan bersama lagi, jadi bukan siapa yang salah keyakinan lagi. Jadi gini ya Bu Den, menyambung pertanyaan Bu Rana Juwita tadi itu mengenai perubahan yang kita harapkan dengan siswa itu dengan restitusi itu nggak bisa instan, ya. Jadi dia memang berproses terlebih dahulu, nggak bisa instan. Ya, sama juga gini, misalkan Bu Den mengasih hukuman anak, berdiri dia di depan, itu walaupun kesannya sebentar, tapi bekasnya sampai besar itu akan membekas. Nah kalau di restitusi, sebentar ya, kalau kita restitusi, apa kesalahan anak itu kita gali dari dalam, kita bangkitkan keyakinan diri dan kesadaran bertanggung jawab itu sejak dini. Seperti itu. Tapi kalau memang juga tidak ada perubahan, nah kembali lagi ke KHD. KHD mengatakan bahwa anak itu terlahir bukan kertas putih. Jadi sudah ada bayang-bayangannya. Jadi kalau seandainya anak itu tidak terlahir sebagai kertas putih, tentu kita tidak bisa menulis seenaknya kita jadi kertas itu. Dia sudah ada garis bayang-bayangannya, kemana minat dan bakatnya sudah ada. Jadi mungkin dalam situasi ini ada permasalahan keluarga, nah itu kita sebagai seorang guru dan pendidik akan mencari akar permasalahan. Apa kira-kira yang menjadi akar permasalahan? Nah kalau seperti yang Bu Den katakan tadi itu mengenai anak yang menjadi tulang punggung dari keluarganya itu ya, kalau seandainya itu yang menjadi permasalahan. Jangan kata Bu Lira tadi kan yang dipanggil tuh Bu Dina, Ya. bahkan jajan anak tuh sehari 50.000 di luar minyak Bu Dina. Catatannya masih ada sama Bu Yunas. Kemudian waktu P5 kemarin anak kelas 10 kan kabur semuanya. Kata Bu Yunas, anak diskor itu kan tidak boleh langkah harus diskor, kan pendekatan dulu seperti itu. Jadi kalau dibilang anak ekonomi Bu Dina, makanya tadi ada peninjauan ke rumah anak. Ada itu kalau bertahap kan tahap melaksanakannya. Ya bagus Bu Den, terima kasih atas pendapat Bu Den, saya hargai itu, terima kasih. Yang seperti ini ya. Jadi kalau seandainya memang sudah kita lakukan pendekatan seperti itu yang kita harapkan, yang kolaborasi Bu, dengan atau gotong royong Bu, belum berhasil, kita tidak boleh patah semangat. Terus
restitusi itu dilakukan. Kemudian kesepakatan Iya, poinnya sekolah adalah itu kolaborasi. memang Kata kuncinya kolaborasi. kesepakatan Yang saya sekolah tahu itu kita saja, Bu. sekarang memang sedang amburadul. Kuncinya dua ya, dua, yaitu keyakinan sekolah dan kembalikan kepada diri masing-masing. Kita belum berkolaborasi lagi, jadi di mana akar permasalahan itu bisa kita munculkan kalau seandainya kolaborasi antara guru dengan kepala sekolah atau pemangku kepentingan tidak bisa berjalan baik. Jadi kalau guru di sini ini pendapatnya, tetapi tidak pernah sampai untuk pemecahan permasalahannya. Jadi kalau bisa tunggu sebentar Bu Rat, kalau bisa kita sebagai manusia dewasa dan sadar sebagai seorang guru, harusnya kita mencari jalan terbaik. Jangan kita berbicara di belakang tetapi tidak ada solusi. Sebaiknya kita utarakan apa yang akan kita kerjakan itu secara dewasa. Itu saja. Dulu kami ada Bu Ida bilang kolaborasi tadi. Kami pun setuju dengan kolaborasi. Tapi kenyataannya akhir-akhir ini kolaborasi itu sendiri yang susah bisa. Gimana mau berkolaborasi? Seharusnya permasalahan ini harus diselesaikan. Ya. Baik. Sebenarnya acaranya harus hadir semuanya. Iya, Hadir semuanya. Ini kan enggak. Kalau hadir semua, kita nggak sebebas ini. Sama OB, masa OB. Mohon maaf Pak Ibu, sebentar. Ya, saya paham apa maksud Bapak Ibu. Saya paham sekali. Nggak perlu disampaikan pun saya paham. Jadi intinya gini aja Bapak Ibu, kami melakukan penyampaian materi apa yang harus kami sampaikan. Kalau masalah interpersonal atau personal itu mungkin kami sendiri bertemu siapa? Ya, itu sebentar Bu. Iya, tahu saya. Tahu. Nggak perlu dijelaskan itu saya tahu. Ya. Sini kan tidak ada yang personal. Iya. Kita sekolah. Iya. Kemarin saya sampaikan. Kita mau berkolaborasi. Iya. Sangat mau berkolaborasi. Iya. Supaya kolaborasi ini tercapai, itu ada yang harus diselesaikan. Ini miskomunikasi. Makanya kolaborasi tidak tercapai dengan baik. Jadi teori betul. Ya. Ada lagi? Silakan. Kanggung kita pulang sore. Ya, Kanggung. Ya, biar kamu yang menjadi bahan dulu. Nanti saya yang jawab. Ya, silakan Bu Ina. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau menyambung sedikit dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada tadi. Intinya sekolah kita ini kan disiplinnya minim sekali sekarang ya. Yang saya lihat beberapa tahun belakang memang minim sekali. Menurut saya gini, di rapat dulu kalau nggak salah, kalau tadi kata Bu Dina kita harus cari akar permasalahan. Nah, contoh simpelnya anak berubah dari segi sopan santun, dari segi apa saja, itu kan kalau menurut saya lihat secara pribadi itu HP, pengaruh HP, internet, game online dan lain-lain gitu ya. Nah, gara-gara itu anak tidak menghargai guru, tidak ada sosialisasinya dengan teman itu sangat kurang sekali, kemudian menghormati orang lebih tua tuh nggak tahu gimana cara ngomong dan segala macam, banyak sekali. Tapi sudah diusulkan di rapat bagaimana kalau misalnya di stop bawa HP ke sekolah kan itu, tapi belum ada sampai sekarang tindak lanjutnya gitu. Nah, bagaimana kita mau menegakkan disiplin kalau memang caranya tadi cari akar tapi sudah dapat akarnya tapi tidak ada tindak lanjut gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, mungkin saya mau menanyakan ke Bapak Ibu yang CGP sekarang dan yang guru penggerak juga sama PP karena beliau juga tidak ada di sini. Kan sudah dapat pengalaman banyak sedikit ini sudah ada di CGP. Jadi caranya bagaimana supaya iklim
disiplin di sekolah kita ini berubah. Nah, siswa kita sekarang kan disiplinnya minim. Nah, mereka kalau saya rasa minimnya disiplin itu karena apa? Karena juga pengaruh guru. Nah, tidak ada dukungan dari atasan, dari teman gitu. Nah, jadi katanya tidak boleh ada sanksi gitu kan? Kalau nggak salah dengar. Nah, mungkin sedikit tambahan apa ini gunanya. Mikrolet Bu. Seperti yang disampaikan Bu Mel tadi, bukan saya membandingkan sekolah anak saya. Saya lihat memang pengaruh HP ini yang sangat berpengaruh. Seperti di tempat Kaisar, tempat anak saya SMA kan nggak ada bawa HP. Memang banyak peminat anak belajar kan nggak ada pengaruh HP. Di pondok juga tempat DIPA seperti itu juga. Jadi memang saya lihat memang pengaruh HP. Kalau tidak dibawa HP sekarang di sekolah kita punya wifi, nggak bisa kita melarang anak bawa HP kan. Jadi itu mungkin sebagai gambaran aja sedikit. Mungkin memang pengaruh HP ini yang paling besar pengaruh. Udah dilakukan yang seperti Bu Ina katakan tadi kan, tapi nggak juga berubah. Ada sekali, 2 kali, 3 kali sudah dicoba diterapkan. Dan sedikit lagi belum sampai tadi. Dan sangat banyak sekali penyimpangan dari perilaku siswa kita yang dapat kita lihat akhir-akhir ini. Contohnya saja siswa berkeliaran di luar, parkir di luar, merokok di luar, main game di luar. Nah, saya pribadi ya, mungkin ada beberapa orang guru juga sering sekali menangkap basah anak-anak dan membawa ke ruang BK. Tapi sampai sekarang sepertinya tidak ada perubahan gitu. Masih suka nongkrong di sana sini. Bahkan karena nggak bisa nongkrong di belakang situ dari pagar, mereka lanjut ke Sungkai, di puncak Sungkai sana. Jadi saya rasa ini masukan dari saya, dukungan dari atasan mungkin kurang. Keyakinan sekolah. Masalahnya hari Jumat Ya, kemarin ya. tidak lanjut sekolah. Sudah Pak Ibu? Kalau iklim Ya, sekolah silakan. bagus, pasti imbasnya ke anak juga nggak akan Nah, bagus. itu Pak Diki, Ada lagi? masalah hari Jumat Ya, kemarin silakan. kejadian anak tidak ada dalam lokal, kemudian dicari ya Bu Nepi di mana anak kita lagi di puncak Sungkai. Silakan Bu Di Nen. bawah kebun sawit di puncak Sungkai ya. Itu kan masih mencari UPK, dicari agar situ tidak ada PM. Ya, kita kasih dulu kesempatan Bu Nen ya Bu Anden. Ya, silakan. Kita ada 2 pertanyaan lagi. Yang bisa selesai nanti jam 6 sore pulangnya. Kalau berdasarkan Bingung, Bu. kenyataan keyakinan kelas itu tiap guru sudah membentuk, tapi kenyataan siswa keliaran. Jadi mungkin melalui forum guru CGP mulai besok kami mohon dengan sangat tolong keyakinan sekolah ini gimana solusinya bisa diterapkan. Itu mungkin tidak bisa sulap, butuh proses. Tolong kami ajarkan gimana prosesnya step by step sehingga disiplin itu hari ke hari semakin meningkat. Hari kita main BPS. Itu Bu Nen belum selesai. Kami dari yang tidak CGP kami akan mendukung demi majunya SMK ini. Jadi kami udah disiplin di kelas, tapi kenyataan di luar nanti udah ditindak anaknya dibiarin aja. Tentu kalau keyakinan kelas sudah terbentuk, kami mohon ciptakan keyakinan sekolah melalui forum CGP. Kalau bisa prosesnya. Adakan acara komunikasi Pika dan hadir sebanyak KPK. Iya, terima kasih Bu Nen. Silakan Bu Rat, ada lagi unek-uneknya Bu Rat. Kami tinggal menghancurkan. Silakan. Menyambung apa yang Bu Nen sampaikan tadi, kan itu yang kami maksud tadi. Melalui program CGP ini, tolong itu tadi tolong tularkan. Ini CGP sudah 3, yang CGP 1 sudah, dan itu pun juga guru BK. Yang PP juga sudah, yang lagi PP sudah gitu. Jadi bagaimana kalau keyakinan kelas kami tidak ragu. Nah, toh guru SMK 2 enggak pula lah terlalu malas-malas masuk lokal. Jadi melalui forum ini kata Bu Nen tadi, tolong bagaimana kolaborasi itu tercipta dan step by step itu tolong memang nggak instan, nggak kami akui. Tapi adalah nampak perubahan. Jangan nanti kami mungkin setelah
ini antara Saka kami minta sama Pak Ika. Lah, pastilah kan saya merupakan besar. Jangan di atas kertas saja gitu, karena kita CGP sudah, CGP yang sudah dapat sertifikat sudah, dan pun guru BK lagi gitu. Jadi adalah hendaknya gitu yang step by step tadi. Jadi Ada lagi penutup. ya penutup, ada teman lagi satu tanggung basah ini. Ajak kami mandi sekalian. Apa lagi usul? Ya silakan. Tolong silakan. adakan rapat sebelum akhir bulan ini biar kami ngomong. Bagi usul. Ya silakan silakan. Ada cara ini lagi, kalau bisa diadakan seperti ini lagi, kita saling berbagi. Tapi ada lah. Berarti senang bagus. Ya. Tujuan kita sebenarnya. Hadir sado do Pika. Ada. Hadir Iya. sado. Jadi sebenarnya intinya dari mungkin setelah ditangkap Pak, intinya iklim di sekolah kita ini mulai tidak bagus. Nah, sehingga disiplin mudah diterapkan karena kolaborasi tidak mungkin terbentuk dengan tidak mungkin terjalin dengan baik gitu. Jadi Jadi ada sakadidaya. bagaimana sebaiknya mungkin usulan Ini atau saya apa mau dari nanya. CGP gitu. Saya mau nanya. Boleh saya ngomong? Silakan BK. Oke. Saya nanya. Sudah direkam BK? Ya. BK masih direkam? Masih dong. Ya. Berarti ini ada suatu aspirasi dari ruang guru Kok dewan mah? yang ingin ada tindakan untuk menjadi sebuah sekolah yang lebih baik. Pertanyaan saya, boleh saya kasih pertanyaan? Ya. Kalau ada terkilir di tulang, harapan logisnya kan tentu diurut, iya kan? Ya. Tetapi yang saya lakukan, misalkan membawa ke dokter gitu, itu tidak sesuai dengan harapan bapak ibu. Bagaimana? Apakah ibu masih mau berharap kita berubah? Asal sembuh nggak apa-apa. Asal sembuh nggak apa-apa gitu. Kalau gitu, oke, saya adakan acara di sekolah ini. Iya, gampang. Tapi ingatlah, harapan umum terkilir diurut. Tapi yang saya bawa ke ahli ortopedi, apakah ibu masih tidak mencerca saya gitu? Iya, enggak, kan gitu. Jangan cuma ngurui saja bisa. Itu bisa. Mau nggak ibu menerima? Yang melaksanakan Bapak tentu cara Bapak. Iya. Tapi sasarannya sembuh yang sakit. Yang sasarannya adalah sembuh. Iya. Kalau udah gitu saya adakan sekali lagi itu kan artinya enggak mungkin dong saya disuruh memperbaiki tapi dengan cara yang nyuruh gitu kan nggak bisa kan? Mungkin kan? Gimana Bu? Pak Ika, sebenarnya ini mungkin sudah aspirasi kita bersama. Mungkin karena terbukanya melalui CGP ini ini efek ini sudah aspirasi kita semua. Mungkin tersampaikannya mungkin melalui program CGP ini. Jadi mungkin kalau kata Pak Ika, kalau profesor sudah resah, indikator itu sudah berubah warna, itu betul sudah saatnya tindakan diambil. Jadi berarti sekolah kita ini perlu diambil tindakan. Iya. Jadi melalui Sebenarnya Dari kami CGP. bukan penyalur, jadi penyalurnya adalah program CGP. Artinya sekolah kita sedang sakit. Oke. Saya boleh kasih tanggapan? Pak? Boleh. Saya sampaikan di sini 3 orang yang duduk di depan ini bukan saluran aspirasi. Nah, iya kan itu. Ya, tapi kita punya impian yang sama, benar nggak? Iya. Iya kan? Iya. Iya. Tapi tidak bisa dong kami digunakan sebagai selang kan? Atau paralon kan? kami minta tolong. Kalau memang Bapak Itu tujuannya tadi pagi meleset. Tadi pagi kami mensosialisasikan cara kontrol begini. Nggak mungkin kita kontrol orang, saya bilang kan. Kemudian, ya boleh.
kemudian Bu Dina kemudian pidato lagi kan gitu. Pak Deskiman memperkenalkan tiga langkah segitiga restitusi kan gitu kan. Nah jadi tahu-tahu di sore harinya disangkutkan harapan kan gitu kan itu kejadiannya. Karena begini Pak, karena Ya tunggu dulu, iya atau enggak? Kan dulu tadi ya kan iya. Ya, terus saya jawab dengan halus sekali. Bu, kalau ada orang terkilir, logisnya kan di cara mudahnya diurut. Tahu-tahu saya bawa ke Padang, enggak akan kena caci maki lagi gitu. Kalau enggak, karena tujuan kita yang penting sembuh, boleh saya usahakan karena impian kita sama. Kayaknya gitu Bu. Ya, berarti saya bukan menjadi peralon kan gitu kan? Bukan. hadir seluruhnya Berarti sekolah kita sedang tidak baik-baik saja. Ya, itu pesan yang saya peroleh. sekolah sangat terkilir. Iya terkilir. Terus saya bawa ke kali ortopedi di Padang. Terus marah-marah lagi. Itu mainong lah selesai dia mah. Apa bola Padang? Aja itu. Aspirasi ini Kejadian ya kan. Ya, terima kasih atas aspirasi Bapak Ibu, kami menerima dan kami rangkum semuanya. Tunggu sebelum lagi Bu Nepi, ada 2 pertanyaan lagi. Bisa kami mohon untuk 2 pertanyaan ini cukup mendengarkan. Sudah bertanya, nanti kami jawab. Nah, kalau untuk komentar tadi, alhamdulillah sudah sampai mungkin unek-unek ibu-ibu. Nanti kami kalau bisa jadi paralon, kami coba jadi paralon. Karena terpaksa kami menjadi karannya, atau enggak kami mencoba menjadi sumur bornya. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari tetap menjaga agar sudah. Ini ada buat dia penasaran. kira-kira sudah melalui program JKT. Ya, baik Bu Nen, nanti kita akan coba membuat keyakinan sekolah. Tapi perlu digarisbawahi Bapak Ibu. Untuk keyakinan kelas itu tergantung Bapak Ibu. Kalau bisa pada keyakinan kelas. Nah kalau muridnya Kalau keyakinan kelas itu silakan dibuatkan secara unik ya Bapak Ibu. Secara unik ini maksudnya itu tergambar. Contohnya ibu-ibu bapak itu menggunakan sebuah media kanvas karton dan menuliskan keyakinan kelas di dalam itu. Tertulis istilahnya. Kalau keyakinan sekolah, tadi kami sampaikan kami akan mencoba menjadi kerak atau menjadi paralonnya. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau bersedia jadi peralon baloban 2. Makanya saya tolak aja tadi itu. Ya, berarti Tapi karena impian kita sama, ayo kita bersinergi menuju impian kita gitu. Berkolaborasi kan? Nah, itu sepakat ya. Kalau wah di peralon Berkolaborasi disampaikan tidak Pak, caranya itu apa dari peralon? cukup lihatkan apa? video ini. Oh enggak, itulah benar-benar saya jadi peralon. Iya kan? ya, Bu, mungkin itu untuk sesi terakhir pada diskusi kita hari ini. Terima kasih atas pertanyaan Bapak Ibu. Terima kasih atas semua aspirasi Bapak Ibu dan terima kasih atas sumbangsi Bapak Ibu sehingga kami dalam melaksanakan diseminasi penerapan budaya positif bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Akhir kata saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.